Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Setiayuning Tias, NPM 19160109, kelas 4B PGSD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang berkenalan dengan bilangan, kegiatan sehari-hari tentang waktu, satuan pengukuran panjang, bangun ruang, dan pengukuran berat. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Ristika MPD. Materi yang pertama yaitu berkenalan dengan bilangan. Bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Bilangan memberi nilai jumlah terhadap suatu yang dihitung. Lalu angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa kombinasi digit. Adapun jenis-jenis bilangan, yang pertama ada bilangan asli, yang kedua ada bilangan bulat, yang ketiga ada bilangan rasional, yang keempat ada bilangan real, yang kelima ada bilangan kompleks, yang keenam ada bilangan cacah, yang ketujuh ada bilangan nol, yang kedelapan ada bilangan genap, yang kesembilan ada bilangan ganjil, serta yang terakhir ada bilangan prima. Materi yang kedua yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Waktu atau masa adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lamanya berlangsung suatu kejadian. Adapun tiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu yang mereka jalani. Kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan waktu yaitu nama-nama hari, satuan waktu itu sendiri atau disebut dengan jam. Materi yang selanjutnya yaitu satuan pengukuran panjang. Satuan panjang merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi panjang, jarak suatu benda atau objek yang akan diukur. Di dalam mengukur panjang suatu benda dapat menggunakan dua macam cara. Yang pertama itu ada yang namanya satuan panjang tidak baku. Ini menggunakan jengkal, hasta, depa, dan yang lain sebagainya. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan satuan panjang baku yang meliputi kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, yang pertama meteran, yang kedua jangka sorong, yang ketiga silinder, yang keempat cm, yang kelima penggaris mistar, yang keenam skrup, dan yang terakhir ada portable. Materi selanjutnya yaitu ada bangun ruang. Bangun ruang merupakan objek matematika yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume atau isi. Bangun ruang juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama bangun ruang sisi datar dan yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang juga mempunyai sisi titik dan titik sudut dan rusuk yang saling membatasi. Sisi bangun ruang tersebut menjadi ciri khas dari sebuah bangun ruang matematika. Adapun jenis-jenis bangun ruang yaitu kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan limas. Materi yang terakhir yaitu pengukuran berat. Pengukuran berat merupakan membandingkan suatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditentukan. Adapun alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur berat suatu benda itu ada timbangan dan deraca. Di dalam satuan anak tangga pengukuran berat ada yang namanya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, di mana setiap naik satu tangga itu dibagi 10 dan setiap turun satu tangga dikali 10. Dan satuan berat lainnya yaitu 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 100 kg, 1 pon sama dengan 0,5 kg atau sama dengan 500 gram, 1 ons sama dengan 1 hektogram atau sama dengan 0,1 kg, sedangkan 1 kg sama dengan 10 ons atau 2 pon.
Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan berguna. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.